Welcome back guys. Jadi yang benar-benar nggak punya perkembangan pada saat latihan, jadi yang nggak punya progres dan otot nggak meningkat gitu loh. Kenapa gitu solusinya? Oh jadi gini, pertama itu kalian itu yang kalian butuhkan itu adalah jawaban dari gue. Ya gue akan menjawab di kali ini videonya dan juga serta pengalaman gue apa yang pernah gue alami dan gue bisa sharing di sini. Jadi yang pertama kali gue bahas itu adalah mengenai seputar bagaimana cara mengatasi yang otot yang tidak bisa berkembang begitu. Kenapa otot tidak bisa berkembang? Ada beberapa faktor yang mengalami penghambatan dan juga menghambat otot tidak bisa berkembang juga. Di konten kali ini yang bakal gue bahas yaitu aja langsung ya. Yang pertama itu adalah kalian itu lupa mengatur makanan. Yang pertama adalah makanan. Ingat, makanan kalian tidak bisa atur dalam sehari, 2 hari, 3 hari. Kalian tidak teratur makanannya, makanan tidak mengandung serat, protein atau yang bergizi sekalipun nutrisi juga perlu. Buah-buahan kalian tidak mengonsumsi atau jarang. Sel-sel otot kalian tidak kurang berkembang di situ juga. Apalagi yang umumnya di atas 30 tahun umurnya. Dan juga yang gue sarankan itu adalah makanan yang berprotein untuk yang menaikkan berat badan. Jadi yang ingin menurunkan berat badan itu adalah dia mengurangi porsi. Jadi porsi bukan dikurangi beberapa kali makannya itu. Jadi kita makan yang biasanya 3 kali sehari atau 2 kali sehari, kita bisa makan 5 kali sehari, tapi porsinya sedikit. Porsinya itu yang sepertinya kita makan segini, segini. Nah kita makan segini. Jadi dibagi 5 waktu. Itu di luar bulan Ramadan. Jadi pada saat sekarang kan bulan Ramadan ini ya yang gue jelasin ya. Kenapa jadi susah mengatur juga. Jadi kita harus pintar-pintar juga. Di antara kita makan malam, itu nggak apa-apa kita ubah waktunya juga dan juga pola istirahat. Di situ kita bisa mengatur beberapa kali makan dengan porsi yang sedikit dan juga waktu yang banyak. Jadi jeda dalam latihan itu, latihan saat bulan puasa itu bisa 30 menit sebelum buka puasa. Oke, yang kedua yang menghambat kalian pertumbuhan otot itu adalah pola latihan kalian. Pola latihan kalian tidak keras atau yang bisa menurunkan berat badannya, pokoknya intinya keras program latihannya. Seperti misalkan kalian tidak sanggup melakukan push up, tapi mau nggak mau kalian harus bisa melakukan push up karena push up itu bisa melatih otot dan juga mengembangkan otot bro. Kenapa? Orang yang biasanya di gym yang dumbbellnya beratnya 10 kilo misalkan, kita ngelakuin push up aja yang setengahnya berat badan kita yang kita angkat, itu bisa meningkatkan daya tahan tubuh dan juga meningkatkan massa otot bro. Jadi dengan caranya yaitu adalah set reps. Kalian perlu diketahui set itu adalah sebuah waktu jeda yang dihitung setelah repetisi. Misalkan kalian melakukan 5 push up dan setelah melakukan 5 push up kalian istirahat sekitar 2 sampai 3 menit. Misalkan ya satu set itu yang tadi 5 repetisi dan juga langsung setelah istirahat kita melakukan set kedua, lalu ketiga, keempat, kelima, sehingga otot kita bisa bekerja dan dengan adaptasinya otot kita akan berkembang dengan sendirinya juga. Ya itu ingat aja program latihan harus keras intinya dan juga jam-jam tertentu di antara sore hari, pagi hari itu lebih bagus dan efektif. Dan juga kalian harus ingat juga bagaimana cara latihannya juga. Oke, kita lanjut ke faktor ketiga adalah stres. Stres kalian bisa menghambat pertumbuhan otot kalian itu stres. Kenapa? Karena kita tidak memikirkan beberapa hal yang penting dalam mengurus diri gitu. Kita terlalu memikirkan masalah, ya semuanya masalah deh. Jadi sehingga di otak kita itu nggak ada yang nyangkut satupun hal positif sedikit pun. Yang ada marah, kesal, ya itu jangan sampai ada dalam otak kita gitu. Ya kita intinya ya seperti gue ini yang gue ngebawa di YouTube ini bisa serius, bisa bercanda dalam
hal ini, di konten ini kali ini juga gue bisa membawa edukasi dan juga hal yang serius. Dan gue saat ini lagi nggak bercanda dulu karena emang konten yang gue sampaikan itu emang serius gitu. Jadi hindarilah stres, dan juga yang beragama Islam kita bisa melakukan ibadah, sholat supaya stres hilang, dan juga agama lain kita beribadah juga dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menghilangkan stres dengan cara istirahat intinya, dan tenangkan diri, kosongkan pikiran atau meditasi. Faktor keempat adalah istirahat. Istirahat kalian kurang, dimana kalian setelah bekerja, setelah latihan, kalian begadang gitu. Kalian yang ingat kalian, pertama kalian tuh harus tahu kalian itu adalah manusia. Manusia itu butuh istirahat bro. Dan otot itu bagaimana dia bisa berkembang pada saat kita tidur. Kita tidur itu otot akan berkembang dan bekerja lebih efektif untuk membangun sel-sel yang bengkak ini. Jadi otot itu sebenarnya pembengkakan. Dia pembengkakan sel-sel yang disebabkan dengan progres latihan yang tadi di step kedua. Di step ke faktor masalah kedua itu menyambung dari istirahat ini. Karena dimana kita saat setelah latihan kita capek, kita pegel-pegel. Pada saat awal latihan itu namanya adaptasi. Dan jangan pernah rest pada saat adaptasi atau pegel-pegel pada pertama kali latihan. Itu namanya perkenalan diri untuk mengenal otot lebih jauh. Jadi kalian harus merasakan itu lebih dahulu lagi. Dan juga jangan lupa istirahat itu sekitar 6-8 jam. Jangan pernah lupa untuk istirahat itu. Itu penting. Dan juga misalkan di bulan Ramadan kalian tidak bisa mengatur jam istirahat, kalian bisa mengaturnya setelah Ramadan. Jadi yang intinya mau program diet atau yang melakukan diet, kalian bisa melakukan exercise-nya ada di video gue sebelumnya. Dan juga pola istirahat, pola makan juga kalian harus atur supaya body fat kalian itu turun, dan juga mudah untuk membangun otot-otot dan juga membentuk otot-otot juga lebih mudah. Jadi perlu diingat aja, body fat kita semakin turun, semakin cepat proses kita untuk membentuk bagian otot-otot tertentu seperti six pack atau build muscle seperti bicep and tricep atau sebagainya. Jadi kita lebih mudah dan cepat tanpa lemak yang banyak di dalam tubuh kita. Jadi intinya yang perlu kalian ingat adalah kalian butuh istirahat setelah latihan atau setelah beraktivitas. Di situ kalian yang perlu kalian ketahui ini adalah ini tipsnya loh. Ini kuncinya. Sebelum kalian misalkan latihan kalian sore ya. Sore itu kalian bisa istirahat pada jam 2. Istirahat siang hari itu yang gue sarankan itu sekitar 20 menit. Itu maksimal ya. Supaya tenaga kita bertambah. Itu sebenarnya recovery. Semakin kita pada siang hari kita istirahat itu adalah tambahan. Kita kelebihan istirahat, kita menjadi lemas. Itu. Ingat, oke? Step terakhir. Masalah terakhir adalah masalah kelima. Yaitu malas-malasan dan juga mood. Itu menurunkan sebuah keinginan gitu. Jadi kita nggak ada keinginan pengen maju. Jadi setidaknya kalian bisa meningkatkan mood gitu dengan suasana, teman, atau musik. Jadi ada musik workout gue juga sediain di YouTube bro, tonton juga oke? Di situ kalian harus tonton teman kalian, suasana, dan juga hiburan. Makanya gue di sini konten-konten gue itu gue nggak akan soal olahraga doang, supaya penonton gue itu terhibur dan tidak jenuh. Karena warga Indonesia itu tidak jauh dari hiburan. Jadi gue udah tahu banget apa yang perlu konsep gue siapkan dan juga apa yang perlu gue bangun di channel ini. Jadi apa yang perlu kalian siapkan yaitu adalah mental. Pertama kalian menggunakan niat juga, dan juga sebuah video motivasi, atau kalian bisa menggunakan motivator. Jadi misalkan kalian tidak mood gitu, kalian mempunyai rasa semangat, langsung lakuin. Itu hal terpenting, oke? Jangan pernah membantah hal semangat kalian. Itu kalian akan hancur hal semangat pada waktunya. Karena di saat kalian semangat, itu proses yang akan datang itu akan lebih bagus dan lebih baik. Jadi ingat aja bro, kalian perlu mood dan juga niat. Ingat, kalau niat kalian pasti bisa. Pasti yakin. Pasti bisa. Pasti yakin. Ingat.
Apa yang membutuhkan peningkatan itu adalah kita menikmati proses. Kita pada saat perjalanan kita menikmati proses, bukan menikmati tujuan. Ya, ibarat kata seperti kita mengendarai mobil, kita ingin mencapai tujuan ke sana. Nah, kita mikir emang ke sana. Memikir ke sana, tapi kita harus mikir perjalanan juga, kita harus hati-hati. Itu yang perlu dibahas ya, yang perlu disimpulkan pada kalian dan juga diterapkan. Oke? Jadi yang itu tadi aja. Oke, kita cukup menghindari beberapa faktor yang kesalahan-kesalahan kita pada saat kita bingung kenapa kita terhambat proses otot kita tidak maju-maju gitu. Intinya jauhi faktor-faktor itu. Oke? Salam penutup dari gua, semoga kalian bisa semangat lah ya, jangan males-malesan itu udah. Oke, see you guys, bye bye.